Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati para orang tua, para guru, para asatidzah, wabil khusus yang saya hormati Al-Ustaz Marzuki, Ustaz Yasin, Bapak Haji Romli, juga Bapak Haji Nipan, Bapak Haji Sugiono, Bapak Haji Bukri, dan juga para jemaah, khusus jemaah Jejaka Nusantara, dan juga yang saya hormati Ketua RT Bapak Muhammad Ali, dan juga para hadirin tetamu haul pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak berubahkan kita kecuali kita mendapatkan maghfirah atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam acara memperingati haul atau memperingati tinggalnya suami daripada Bu Hajah Maimunah yang ke-20, Masya Allah, yang ke-22, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca sampai kepada almarhum dan menjadikan asbab Allah ampuni dosa-dosanya. Sebagaimana diceritakan di dalam kitab Nawadir, ceritakan oleh Imam Abu Kilabah, yang mana beliau bermimpi di dalam tidurnya melihat orang-orang di dalam kubur keluar dari kuburannya. Dan mereka ahli kubur ketika keluar dari kuburannya, mereka duduk di samping kuburannya masing-masing, duduk di nisannya masing-masing. Dan mereka semuanya tersenyum, menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Abi Kilabah di dalam mimpinya melihat ahli kubur semuanya tersenyum dan bergembira. Ternyata di penglihatan Abi Kilabah di dalam tidurnya, melihat di mana-mana mereka itu orang-orang ahli kubur itu berbahagia, ternyata dia melihat ada satu yang mana dia itu tidak bahagia sebagaimana orang-orang yang dia lihat. Dia murung, dia sedih, dia menangis. Kemudian di dalam mimpinya Abi Kilabah menyampari dia, mendatangkan dia yang sedang dalam keadaan bersedih. Kemudian di dalam mimpinya Abi Kilabah menanyakan perihal tentang kesedihan dia, dan menanyakan kenapa kok kamu ini berbeda dengan yang lain. Kulihat yang lain berbahagia, menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa kau sendiri tidak mendapatkan apa-apa di dalam mimpinya Abi Kilabah menanyakan tentang perihal orang ini. Kemudian orang ini menjawab, wahai Abi Kilabah, sesungguhnya aku malu kepada orang-orang yang ada di sebelahku. Setiap hari mereka mendapatkan cahaya dari Allah, tapi aku tidak pernah mendapatkan itu. Lalu Abi Kilabah menanyakan lagi, kenapa kau tidak mendapatkan hal itu? Wahai Abi Kilabah, ketahuilah, sesungguhnya ketika aku meninggal, aku tidak meninggalkan satupun keluarga yang soleh-solehah, sehingga mereka tidak pernah mendoakanku, sehingga aku merasa sendiri di dalam kubur. Tidak ada satupun yang membantu aku. Maka Abi Kilabah di dalam tidurnya bermimpi, kemudian dia bangun dari tidurnya di pagi hari. Dia cari siapa keluarga daripada almarhum ini yang dalam keadaan sedih di dalam tidurnya. Kemudian dicari oleh Abi Kilabah, akhirnya ketemu sama anaknya
dan mengatakan, apakah benar bapakmu fulan bin fulan? Iya benar. Apakah ayahmu sudah meninggal? Iya benar. Apakah selama ini kau tidak pernah mendoakan ayahmu? Dia jawab, benar, aku tidak pernah mendoakan ayahku. Maka ketahuilah, semalam aku bermimpi ayahmu dalam keadaan sulit, maka doakanlah ayahmu. Maka anaknya menangis mendengar ayahnya dalam keadaan sulit, mendengar cerita daripada Abi Kilabah. Ketika itu anaknya berdoa, meminta kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa daripada orang-orang yang di dalam kubur. Karena kita memang, ya, sebagian ulama mengatakan laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan karena yang hidup nih kita, pasti niscaya orang-orang yang mati pasti akan binasa dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kuburan adalah tempat yang paling menyeramkan. Neraka enggak terlalu seram. Yang paling seram itu adalah kuburan. Makanya diceritakan Sayyidina Utsman ketika bercerita dengan sahabat menceritakan tentang surga dan neraka, beliau tak menangis. Menceritakan tentang neraka, beliau enggak nangis. Tapi ketika beliau pulang dan berjalan dengan para sahabatnya, beliau melihat ada kuburan. Melihat kuburan, Sayyidina Utsman menangis sampai air matanya itu membasahi jenggot yang Jabah membasahi jenggotnya. Lalu para sahabat mengatakan, yang Sayyidina Utsman, wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat kau menangis? Maka Sayyidina Utsman mengatakan, aku menangis karena aku melihat kuburan ini. Karena aku takut dengan kuburan ini. Kau ceritakan surga dan neraka, kau tak menangis, tapi kenapa kau menangis melihat kuburan ini? Maka Sayyidina Umar mengatakan, ini adalah awal penentuan kita. Kalau di kuburan kita termasuk orang yang sukses, insya Allah selanjutnya kita akan sukses. Tapi kalau sudah di dalam kubur kita sudah tidak ada kesuksesan, maka jauh dia untuk mendapatkan kesuksesan perjalanan selanjutnya. Karena kita tahu awal perjalanan kita itu adalah kuburan. Ketika kita masuk ke dalam kuburan, itu adalah jalan pertama kita. Sekarang bukan perjalanan kita. Ini bukan perjalanan kita, kehidupan bukan perjalanan kita. Kehidupan adalah bekal kita. Salah kalau ada umat Nabi Muhammad menjadikan kehidupan ini adalah perjalanan mereka, salah. Makanya orang yang menjadikan kehidupan ini perjalanan untuk mencari dunia, makanya dia nggak pernah senang. Maka ketika Abi Kilabah menyampaikan kepada ahli warisnya, kemudian mereka ahli warisnya mendoakan, anak-anaknya mendoakan, kemudian Abi Kilabah tidur dari tidurnya, dia tidur, kemudian di malamnya dia bermimpi orang yang tadi dalam keadaan sedih, dalam keadaan bahagia. Maka orang itu yang di dalam kubur mengatakan, ya Abi Kilabah, saya berterima kasih banyak kepadamu, kau telah sampaikan kepada aku. Ini menunjukkan apa? Mereka orang tua kita ini butuh dengan doa seorang anak, perhatian kepada seorang anak. Tidak ada yang diharapkan oleh orang-orang yang meninggal, bukan kesuksesan anak di dalam dunia. Orang tua kita meninggal, kita sukses. Jangan kalian katakan, kalau orang tua saya ada, pasti saya bangga. Tapi jadikan ketika orang tua saya sukses, saya rajin ngaji, pasti orang tua saya di kuburan bangga. Itu baru jawaban. Salah kalau mengatakan orang tua saya bakalan bahagia melihat saya dalam keadaan sukses urusan dunia, tapi tidak pernah mengurusi urusan akhirat. Tapi jadikan perkataan ini, orang tua saya semalam ini yang hadir semuanya nih, orang tua kita, nenek kita yang meninggal, kalian hadir di sini, mereka dalam keadaan bangga. Mereka dalam keadaan bangga dan bahkan mereka berdoa, ya Allah, anak saya kalau bisa jangan pulang-pulang, udah duduk aja di sini. Kalau dia bisa ngomong, udah jangan, karena duduknya kalian ini adalah termasuk wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada mereka. Mungkin nanti kita akan merasakan, sekarang mungkin kita cuma cerita. Masa sih orang yang mati itu bisa menerima doa, cuma mengatakan bismillahirrahmanirrahim aja dapat doa. Masa sih? Iya, sekarang cuma cerita. Tapi cerita itu lama-lama akan menjadi kenyataan. Dulu Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabatnya adalah sebuah cerita.
Dulu Nabi Muhammad nanti akan datang suatu zaman di mana begini. Dulu sahabat mendengar itu hanya cerita. Ternyata sekarang apa yang dikatakan Nabi sudah terbukti satu persatu sudah. Sekarang kita mendengar cerita. Dan cerita ini pasti kita akan alami nanti. Karena setiap manusia itu pasti akan mati. Gak ada satupun makhluk dari Allah ciptakan Nabi Adam sampai detik ini, tidak ada satupun makhluk Allah yang tidak meninggalkan dunia ini. Pasti mereka akan berakhir di dalam dunia ini. Itu sudah pasti. Kematian, makanya dikatakan fal mautu atin an qaribin wa kullu minhu lahu nasibun man kana danin aw nasabin fahuwa musibatun ammah. Kematian datang sebentar lagi, dan semuanya akan mendapatkan giliran daripada kematian itu. Tidak pandang kaya, tidak pandang miskin, tidak pandang cantik, tidak pandang ganteng. Itu semuanya akan mendapatkan kebahagiaan, karena itu adalah musibah yang umum. Kematian bukan sesuatu yang aneh. Yang menjadikan aneh itu adalah ketika kita mati, kita tidak memiliki apa-apa. Itu baru sesuatu yang mengerikan. Makanya Imam Sya'rawi, beliau mengatakan, al-mautu laisa a'dhamul masahib bal huwa sunnatul hayat. Wa a'dhamul masahib wal maut fi qalbihi wa anta ala qayyadil hayat. Kematian bukanlah musibah yang besar, karena kematian itu adalah sunnatullah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa terhindar daripada kematian. Gak ada satupun yang bisa terhindar. Makanya di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah ada seorang raja. Seorang raja, peramal datang kepada raja. Wahai raja, kau akan mati di hari ini, dan kau mati akan disengat oleh kalajengking. Maka si peramal ini mengatakan, wahai raja, kau meninggal di hari ini, dan kau meninggal dalam keadaan disengat kalajengking. Pas ketika harinya itu, si raja pergi dengan kudanya, berangkat kemana? Ke tengah laut. Karena dia pikir kalajengking gak mungkin ada di tengah laut. Kalajengking gak mungkin ada di tengah laut. Karena dia takut dengan kematian, dia pergi ke tengah laut. Ternyata subhanallah, kalau udah namanya dicatat oleh Allah, mau dimanapun, kalau misalnya ada malaikat ente ntar meninggal di Amerika, sekarang kita ngomong, nah duit aja kagak, mau berangkat ke Amerika, gak mungkin. Tapi kalau Allah kehendak, dia akan mati di sana. Tidak ada yang mustahil kalau Allah sudah berkehendak. Tidak ada syai'an ayyakula lahu kun. Kemudian kuda itu ternyata di dalam perahunya, ketika dia naik perahu di tengah laut, si raja merasa aman. Dia pakai baju yang yang transparan, karena dia takut kalajengking itu ada di tubuhnya. Ternyata subhanallah, dengan izin Allah, ini kuda bersin dan keluarkan kalajengking. Ketika bersin mengeluarkan kalajengking, dan kalajengking itu ketika itu menyantut dia pada raja itu, dan meninggal raja itu dalam keadaan tersentuh kalajengking. Jadi tidak ada yang bisa terhindar daripada kematian. Kalian mau lari kemanapun, kalian mau olahraga sehebat apapun, kalian mau jaga makan gimana pun, yang namanya pasti ada. Berapa banyak orang yang sehat, mereka mati dalam keadaan sehat. Berapa banyak orang yang sakit, mereka tak mati-mati dalam keadaan sakitnya. Jangan kita tertipu dengan bisikan iblis yang mengatakan, kalian masih muda, gak usah takut. Kalian masih muda, ayo poya-poya aja, mati mah masih jauh. Ini iblis selalu mengganggu. Iblis itu paling suka orang yang lalai kepada kematian. Karena dengan lalai kepada kematian, dia pasti jauh dari agama. Orang yang merasa dirinya jauh daripada kematian, dia pasti jauh daripada agama. Karena merasa apa? Oh, saya sehat, buat apaan? Tapi ketika dia sakit, baru dia sadar, ya Allah, seandainya Allah kasih saya sehat, saya pasti sholat. Seandainya saya pasti. Itu hanya angan-angan saja. Iblis itu selalu membisiki. Hanya dijadikan angan-angan saja, tapi tidak ada pelaksanaan. Naudzubillah. Makanya kesempatan kalian,
ketika Allah berikan kalian kesehatan, ayo manfaatkan kesehatan ini untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian hei orang-orang yang sudah menikah, para laki-laki yang sudah menikah, jadikanlah kalian imam yang benar, agar nanti istri kalian dan anak-anak kalian mendoakan kalian ketika meninggal. Hei kalian yang belum menikah, sering-seringlah duduk kalian di majlis agar Allah kirim kalian jodoh-jodoh orang-orang yang baik. Karena memang sudah ritualnya seperti itu. Orang baik Allah kirim orang baik, orang jahat Allah kirim orang jahat. Imam Syarawi mengatakan kematian itu bukan musibah yang besar. Apa musibah yang paling besar kata Imam Syarawi? Wal maut fi qalbi, matinya hati. Wa anta ala qayyatil hayat, sedangkan kau dalam keadaan masih hidup. Ini yang bahaya. Kita badan hidup tapi hati mati. Badan hidup tapi hati mati. Hati kalau sudah mati, nasihat apapun gak akan masuk ke telinga kita. Orang yang hatinya sudah mati tidak akan terdengar yang namanya iman di dalam dirinya. Itu bahaya kalau sudah hati mati. Nah, bagaimana cara menghidupkan hati yang mati ini? Bagaimana caranya hati ini tidak mati? Dengan apa? Diberikan siraman rohani, nasihat-nasihat. Sebagaimana dikatakan oleh para habaib, sebagian habib mengatakan, sebagaimana hati itu seperti tubuh kita. Jika tubuh itu tidak diberikan asupan vitamin dan makanan, maka niscaya tubuh itu perlahan-lahan akan lemas dan akan mati. Kalau sudah mati, nasihat nggak akan masuk. Begitu juga hati. Hati itu juga butuh dengan makanan. Apa makanannya hati? Yaitu adalah sebuah nasihat. Majelis taklim, pengajian, itu adalah sebuah nasihat. Silakan kalian mencari dunia sesibuk apapun kalian, tapi jangan tinggalkan yang namanya akhirat. Jangan lupakan akhirat. Akhirat adalah menjadi asbab kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak minta banyak sama kalian. Allah nggak minta sama kalian. Allah nggak minta untuk kalian. Karena apa? Hebatnya orang menuntut ilmu, hebatnya orang menuntut dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan amal-amalan yang besar. Orang hadir majlis ilmu sekali aja, setengah jam aja. Nggak usah setengah jam, 20 menit kalian duduk di sini, itu pahalanya seperti orang menziarahi orang sakit 1000, mensolati orang meninggal 1000, seperti sholat 1000 rakaat. Siapa yang bisa melakukan ini? Kalau kalian pun melakukan ini butuh waktu yang panjang. Kalian mau ziarahin orang 1000 orang sakit, butuh waktu yang panjang. Tidak bisa kalian mencapai 1000, menziarahi 1000 orang sakit itu dalam waktu setengah jam, nggak mungkin. Kalian mensolat 1000 rakaat, itu nggak mungkin dalam waktu setengah jam. Kalian mengantarkan 1000 jenazah, itu pun sulit untuk kalian dapatkan, kecuali kalian nanti ketika ada kejadian tsunami, ribuan orang baru mungkin bisa. Sulit untuk mendapatkan hal semacam ini. Tapi Allah berikan jalan kemudahan untuk kita mendapatkan semua itu dengan apa? Dengan duduk di sini, duduk di majlis taklim. Paksa diri kalian. Memang yang namanya menuju kepada Allah itu capek. Bohong ada orang ngomong sholat itu nggak capek. Bohong ada orang ngomong ngaji nggak capek. Bohong. Ngaji duduk di sini tuh capeknya kayak apa tahu? Kenapa? Karena bertentangan dengan hawa nafsu. Beda dengan mereka yang bersenang-senang dengan urusan dunia, mereka nggak pernah capek. Sejam, 2 jam, 3 jam, bahkan berapa jam pun dia duduk, dia ladeni. Karena apa? Tidak berantem dengan hawa nafsu. Tapi sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu selalu mengajak kita tentang sesuatu yang berpoya-poya dengan urusan dunia. Nah, sedangkan tubuh kita ini kita paksa untuk duduk di majlis taklim, itu adalah sebuah kesulitan. Hanya mereka yang berani menantang orang-orang itu. Kalau orang jagoan, dia nggak takut dia. Dia walaupun capek dia akan tetap. Definisinya dia apa? Prinsipnya dia apa? Saya harus menang. Nah, begitu juga kalian harus punya prinsip. Saya harus menang lawan hawa nafsu. Saya harus duduk. Mau ngaji dimanapun kalian ngaji, nggak harus di sini. Dimanapun kalian ngaji, yang penting nyari gurunya yang ganteng, nyari guru yang benar. Ya kalian tahu nih guru, oh nih guru nih tahu nih saya nih orangnya begini. Udah ngaji di sini. Jangan asal ngaji aja.
Ya, jangan asal ngaji, akhirnya ujung-ujungnya bukannya benar, malah tambah nggak benar. Ya silakan kalian ngaji di mana saja. Ingat, ya kembali lagi kepada kematian. Kematian itu datang sebentar lagi, nggak ada. Tidak ada yang lama sekarang. Sekarang waktu ini sudah tidak ada rasanya. Baru kemarin seminggu, sekarang sudah ketemu lagi. Seminggu seperti 1 hari. 1 hari seperti 1 jam. 1 jam seperti 1 menit. Ya, sebulan seperti seminggu, setahun seperti sebulan. Kalau ini kalian sudah rasakan, maka kalian sesungguhnya sudah ada di depan kalian adalah akhir zaman. Karena Nabi tidak akan terjadi akhir zaman kecuali kalian merasakan itu. Setahun seperti sebulan. Baru kemarin tahun baru. Baru kemarin tahun baru, sekarang udah Februari, udah tanggal 15. Baru kemarin Rebo, sudah Rebo lagi. Terasa seakan-akan waktu itu cepat, berarti kita sudah ada di penghujung. Gak tahu penghujung kiamat apa penghujung kematian di hadapan kita. Alhamdulillah, kita nggak ada yang tahu. Ya, kita nggak ada yang tahu bagaimana keadaan umur kita. Yang kita pikirkan bagaimana nanti kita meninggal, kita ini seperti almarhum 22 tahun meninggal. Ya, saya udah hadirin hall ini 4 kali kalau nggak salah. Udah 4 kali terus dijalankan ini. Mudah-mudahan terus deh sampai anak cucunya bakal melayani. Nah, kita pikirin kita bakalan begini nggak? Mungkin setahun anak kita mau ngerayain, 2 tahun mau ngelayarin, 3 tahun, 4 tahun anak kita mungkin nggak mau ngelayanin kita lagi. Ngedoain kita juga nggak mau. Tapi mungkin kagak terjadi karena apa? Karena sebab kelalaian kita tidak pernah memperhatikan ritual semacam ini. Makanya guru saya selalu mengajarkan kalian gak usah bingung mendidik anak. Caranya mendidik anak itu adalah kalian para lelaki rajin kalian ngaji, maka Allah akan kirim anak-anak kalian menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Itu aja udah. Gak usah repot kalian didik anak, omelin, dipecut, dipukul, gak usah udah. Ente rajin ngaji, antum rajin ngaji aja. Allah perlahan-lahan, tapi butuh sabar. Perlahan-lahan Allah akan rubah anak itu menjadi anak yang soleh. Bahkan kalian gak akan mati kecuali anak itu menjadi anak yang soleh. Itu sudah janji. Karena apa? Karena saya sering katakan kepada anak majlis, dakwah bilhal itu lebih berpengaruh kepada seorang anak dan lingkungan daripada dakwah dengan ceramah. Saya mau ceramah gimana? Itu pengaruhnya sedikit, Pak. Tapi kalau saya pakai dakwah hal, saya punya akhlak misalnya, mudah-mudahan saya orang yang berakhlak. Ya. Saya berakhlak, saya menghormatin yang tua. Itu lebih ditangkap oleh murid-murid kita. Oleh jamaah kita melihat, oh guru saya begini, saya mau nasehatin gimana pun, jamaah yang ngaji sama saya belum tentu dengar. Makanya banyak jamaah yang gak dengerin gurunya. Karena apa? Omongan hanya 20% masuk ke telinga kita. Tapi keadaan yang menjadikan orang sukses. Bagaimana Nabi Muhammad menunjukkan akhlak yang mulia sehingga para sahabat semuanya tersimpuh melihat Nabi Muhammad, menjadikan cinta kepada Nabi Muhammad. Karena akhlak inilah yang menjadikan kecintaan. Begitu juga wahai orang tua, kalau kalian memiliki akhlak yang bagus, ya kalian didik anak kalian dengan baik, kalian rajin ke majlis taklim, maka anak kalian perlahan-lahan akan melihat keadaan kalian. Perlahan-lahan pun dia akan terdidik dengan sendirinya. Itu yang dulu saya ajarkan. Saya dari kecil orang tua saya nggak pernah ngenalin agama. Ayah saya sibuk sama namanya agama, sama namanya dunia, abang saya sibuk. Kalau saya lihat pagi bapak saya pergi kerja, pulang maghrib. Itu yang saya lihat abang saya. Tapi saya pernah diajak setiap habis maghrib, itu ayah saya ajak ke pengajian. Saya duduk di pengajian, saya lihat bapak saya, oh ngaji begini doang, subhanallah. Karena kebaikan orang tua saya, cinta kepada ulama, suka membantu ulama. Belum sempat Allah jadikan ayah saya seorang ulama, Allah jadikan anak-anaknya semuanya termasuk orang-orang yang menuntut ilmu. Ini suatu yang luar biasa aneh kalau kita pikirkan. Bahkan bukan keluarga saya saja, banyak keluarga, banyak orang alim yang anaknya belum tentu alim. Tapi banyak juga, ada juga orang yang bapaknya bukan orang alim, tapi anaknya menjadi alim. Karena sebab apa? Karena sebab tuntunan orang tuanya, mengajarkan anaknya bagaimana mendidik orang-orang menjadi anak-anak yang soleh. Terakhir sebelum saya tutup,
Saya ada cerita, sedikit saja cerita, ini menjadi hikmah buat kita. Ada seorang ayah, dia ini tukang begal, tahu begal ya? Pencuri. Ayahnya pencuri. Sewaktu-waktu ketika lagi mencuri, ayahnya ketahuan. Ayahnya dikerubuti satu kampung sampai ayahnya meninggal. Meninggal dalam keadaan nyuri. Kira-kira gimana ceritanya ini? Di dalam kubur, ketika masuk dalam kubur, ayahnya disiksa, udah pasti. Orang yang meninggal dalam keadaan suul khotimah itu sudah pasti. Di dalam kubur dia akan mendapatkan siksaan. Kemudian dia meninggalkan satu anak yang ketika ayahnya meninggal, anaknya ketika itu diajak sama temennya. Lagi main nih, anaknya lagi main, temennya ngajak, yuk ikut yuk ngaji sama gua. Kata anaknya, yuk. Akhirnya anaknya pulang, ambil baju koko, ambil peci, berangkat dia ngaji. Ketika dipanggil ustadznya ini anak, anak ini disuruh baca Iqra. Baru mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ketika itu Allah perintahkan malaikat untuk memberhentikan siksaan ayahnya. Mengatakan, wahai malaikat, berhenti kau dari menyiksa hambaku. Malaikat tanya, ya Allah, ini dosanya masih banyak, kenapa disuruh berhenti? Allah katakan apa? Aku malu kepada anak si orang ini. Dia mengatakan dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di mana pengasihku? Mana penyayangku? Dia sebut namaku dengan maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian aku tega menyiksa orang tuanya dalam keadaan yang mana aku memiliki sifat kasih sayang dan kasih pengasih. Sebab dengan anak baru ngatain Bismillahirrahmanirrahim, baru ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalian yang setiap hari ngaji, setiap hari bukan Bismillah saja, ratib hadat kalian baca, maulid kalian baca, demi Allah orang tua kalian akan bahagia. Itu sudah pasti, sudah tidak usah diragukan. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan kepada orang tua kita. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini, mudah-mudahan yang sudah menikah, yang punya anak, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini yang belum menikah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kirimkan jodoh yang soleh-solehah. Dan kita doakan kepada almarhum yang pada malam hari ini di holinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dan Allah jadikan keluarga daripada almarhum, istrinya, anak cucunya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Allah ganti hartanya yang dia keluarkan pada malam hari ini dengan sebaik-baiknya harta. Allah berkahi kehidupannya. Allah jadikan anak keturunannya anak-anak yang saleh dan salihah. Kita doakan Bu Hajah Maimunah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa sehatkan badannya. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Aziz ya Ghafar ya Karim ya Sattar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak cabut nyawa kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Dan mari kita baca salatul busyrah 3 kali. Mudah-mudahan dengan berkat salatul busyrah Allah Subhanahu wa taala bahagiakan kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kabar gembira tentang bisa bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah minal khairat fid dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita yang telah memberikan ilmunya buat kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengar tadi menambah kecintaan kita, bakti kita terhadap orang tua kita, dan mudah-mudahan orang tua kita semua tetap Allah panjangkan umurnya, dan yang sudah meninggal mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang paling baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup dengan doa acara haul pada malam hari ini, mari sama-sama kita baca Ummul Fatihah untuk kesembuhan kita punya orang tua, salah satu jamaah Majelis Taklim Jalisul Mustafa, yaitu orang tua daripada Bang Mulyadi, Nya Halimah yang sedang sakit. Kita mohon mudah-mudahan cepat sembuh dan cepat sehat lagi. Untuk itu kita minta keridhaan kepada guru kita Habibana Habib Alwi bin Abu Bakar Haddad untuk memimpin pembacaan Fatihah untuk orang tua kita. Dengan segala hormat kami persilakan. Al-Fatihah biniyati syifa li Nya Halimah. Allah yashfiha shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa hidayah wa quti arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bijari wa jahi sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita yang telah memimpin pembacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan bacaan Al-Fatihah kita dijabah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi obat buat orang tua kita, buat kitanya Halimah binti Kong Haji Akan. Para jamaah haul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita takdimkan atau kita tutup acara haul pada malam hari ini dengan membaca doa. Doa yang pertama yang akan diberi langsung oleh guru kita Mukarram Ustaz Bapak Marzuki. Doa kedua oleh kita punya Ketua RT Bapak Muhammad Ali. Dari saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini, tolong dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya apabila ada tutur kata yang kurang sopan dan kurang berkenan di hati. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud ya Kirim, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa awwalin wa akhirin, wa salli wa sallim wa radullahu ta'ala ala sahabati wa rasulih ajma'in. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin hamdan yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru ma yanbaghi jalali sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li walidina rabbayana shighara wa ya muslimin wa muslimat as-sabirin wa min al-ahya'i minhum wa amwat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru illa anta maghfiratan bihamdika wa hamdika innaka ghafurur rahim. Allahumma inni na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain. Allahumma ulatul muslimin wa bainakum bi wasli zati bainihim. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya musayyir wa ya fasih sa'il umrana wa baligh maqsidana wa bi hajatina wa syari duluna wa min qulubana wa sahih hadisana wa surah sudurana wa tamim maswa'atina wa barik awlana wa zakina wa ulumana wa kullu ma utaitana bi fadlika wa mannika ya arhamar Allahumma ja'al wa'azim sawaba ma'qara mu'azim wa mahallana billahi la ilaha illallah wastaghfirna subhanal hamdi wa sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li hadha al-majlis hadiyatan min wasilah wa rahmatan min wa habibatan nazilah wa barakatan syamilatan hadratin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi abaihi wa nabiyina bil mursalin wa lil malaikati al-muqarrabin qaratin sadatin Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddina wa
جدتنا وأخينا وقرابتنا ومعلمنا وجيراننا ومن أحصانا إلى البدعة ثم إلى رؤوسنا الأخوة حج مرسل بن هدي أكم ثم به هدي أكم بن هدي إيمان من استمنعه النبي سببهم وأجلهم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمه والضياء والنور والبهجه والريحه والسرور من يوم هذا الى يوم البعث والنشور انك مالك الدوم الغفور اللهم انقلهم من ذكر القبر واللحون الى الجنه كجنه الخلد وذل المندوب وماء المسكب وفاكهة كثيرة مقطوعة ولم ممنوعة وفرس مرفوعة ولوين أنت النبيين الصديقين والصالحين والصالحين وسن أولئك رفيق وذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها النفس المطمئنة ارجعي عند ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم ارحمنا يا أرحم ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وإزباد الفاتحة وقرمة الفاتحة ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين آمين يا رب العالمين. دعواهم بها سبحانك الله وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.